Shalom anak-anak Ibu kelas 8, kembali kita dalam pertemuan ini kita akan membahas yaitu review yang kedua, pembelajaran dari pembahasan soal. Sebelumnya Ibu berharap anak-anak Ibu sudah berdoa terlebih dahulu sesuai dengan instruksi yang sudah Ibu sampaikan di grup WA masing-masing. Dan jangan lupa tetap menulis daftar hadir di kolom komentar dengan menulis nama, kelas, dan hadir. Dan Ibu berharap anak-anak Ibu memperhatikan video ini sampai selesai. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama kita akan masuk dari bab 5, yaitu Roh Kudus penopang hidup orang beriman dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita masuk ke pengertian Roh Kudus. Roh Kudus adalah suatu pribadi nyata yang datang untuk tinggal dalam pengikut Kristus yang setia. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan bertahta di sorga dari Kisah Para Rasul 2. Jadi Roh Kudus disebut Parakletos yang artinya dipanggil untuk menolong, menasihati. Dengan demikian Roh Kudus pengganti Tuhan Yesus secara fisik sesudah kembali kepada Bapa di surga. Nah, dari sini apa yang ditanya? Yang pertama, Roh Kudus disebut Parakletos yang artinya, nah sama-sama kita lihat. Parakletos tadi di sini diartikan adalah dipanggil untuk menolong. Nah, kita lihat sekarang di sini mana jawaban yang benar. A. Memperalat, B. Memberi kesedihan, C. Memberi duka cita, dan D. Dipanggil untuk menolong. Jadi jawabannya adalah D. Dipanggil untuk menolong. Yang kedua, nah, buah roh tertulis dalam. Nah, di sini memang nggak ada, tapi kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Nah, buah roh itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi jawabannya di sini adalah B. Nah, kita masih tetap di bab 5 ya. Roh Kudus penopang hidup orang beriman dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita masuk ke bagian B-nya. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Ini dari Kejadian 1 ayat 2. Dan dalam perjanjian baru dijelaskan juga, sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa yaitu baptisan Yesus di Sungai Yordan dari Markus 1 ayat 10. Menjelang kematiannya, kebangkitannya, dan kembalinya Yesus ke surga, ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-muridnya dan semua pengikutnya. Ini dari Yohanes 14 ayat 26. Jadi apa yang ditanyakan dari bagian B ini kita perhatikan, yaitu Roh Kudus telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, roh itu sudah ada. Hal ini tertulis dalam, tadi sudah ada dijelaskan, ini roh itu sudah ada, itu tertulis dalam Kejadian 1 ayat 2. Mana di sini? Ini bilangan, ini keluaran, ini imamat, Kejadian. Oh, jawabannya adalah D. Sekarang kita masuk yaitu ke bab 7, belajar dari para martir. Pengertian martir. Mati martir adalah seseorang yang rela mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, apa yang ditanyakan di bagian A ini kita lihat. Seseorang yang rela mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalimat ini merupakan pengertian dari yaitu mati martir. Nah, A sahabat, B berdoa, jawabannya adalah C, yaitu mati martir. Sekarang kita masuk ke bab 8. Setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Bagian A. Makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kita perhatikan, beribadah adalah suatu cara dan ritual yang dilakukan dalam menyembah Tuhan Allah, bersekutu dan melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Dan berdoa adalah itu merupakan cara manusia berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, kita lihat pertanyaannya. Cara manusia berkomunikasi kepada Tuhan, pengertian ini merupakan arti dari, apa jawabannya? Yaitu A, berdoa. Nggak mungkin mati martir kan? Nah, jadi jawabannya adalah A, yaitu berdoa.
Oke, pembahasan soal yang terakhir, yaitu nama kitab setelah kitab Daniel. Nah, ini anak-anak ibu nyanyikan, supaya ingat, kita nyanyikan mulai dari Mazmur. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea. Daniel, Hosea berarti setelah kitab Daniel itu ada namanya kitab Hosea. Berarti jawabannya adalah A. Nah, demikianlah pembahasan kita dari review soal yang kedua. Jadi Ibu berharap anak-anak Ibu tetap memperhatikan video ini dan anak-anak Ibu mengulanginya kembali supaya anak-anak Ibu semakin memahami. Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak Ibu telah memperhatikan video ini sampai selesai. Ibu mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.